Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang ringkasan karya tulis ilmiah yang berjudul Intensitas Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Komunikasi yang ditulis oleh Sharon Givari dan Iis Kurnia. Sebelum penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bima, dan kemudian yang kedua ada Aaron, yang ketiga ada Zekiel, kemudian Fitria, dan yang terakhir Hikmarel. Langsung saja untuk materi yang pertama ada pendahuluan. Sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima daftar pengguna smartphone terbesar di dunia. Pada laman Detikcom ditulis jika populasi Android telah mencapai lebih dari 1 miliar dan iOS mencapai 700 juta. Hal ini tentu menjadi faktor penentu berubahnya perilaku individu dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi dengan individu lain. Karena perilaku komunikasi menetapkan siapa berbicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana. Kini smartphone juga sudah menjadi media komunikasi pokok. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan kenyataan di lapangan. Semua orang pasti tidak bisa lepas dari gadget, baik dalam berkomunikasi ataupun sekedar mengunggah di media sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa intensitas penggunaan smartphone berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Teman-teman saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk penelitian ini lebih lanjut menggunakan analisis dengan metode analisis kuantitatif, yaitu metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data numerik. Dan penelitian ini juga termasuk casual research atau penyelidikan yang hubungan sebab akibat. Dan populasi penelitian adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Telkom yang menggunakan smartphone. Dan juga penelitian ini mengambil mahasiswa program ilmu komunikasi pada bulan Januari 2015 sebanyak 1.187. Dan dalam penelitian ini digunakan sebuah tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga sampel yang diperlukan adalah kurang lebih 100 orang. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Aaron. Yang selanjutnya, variabel intensitas penggunaan smartphone. Dalam mengukur intensitas penggunaan smartphone, peneliti menggunakan variabel intensitas. Indikator yang terdapat pada variabel intensitas itu penggunaan smartphone, yaitu frekuensi, durasi, dan juga isi. Kemudian yang kedua ada variabel perilaku komunikasi. Untuk mengukur perilaku komunikasi, peneliti menggunakan variabel perilaku komunikasi. Indikator yang terdapat pada variabel perilaku komunikasi yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Yang ketiga, pengaruh intensitas penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi. Data membuktikan bahwa intensitas penggunaan smartphone berpengaruh terhadap perilaku komunikasi. Tanggapan responden menunjukkan bahwa rata-rata menggunakan smartphone dengan frekuensi dan durasi yang tinggi. Selain itu, konten yang digunakan pun beragam, mulai dari jaring sosial, game, video, foto, musik, email, SMS, telepon, dan chatting online. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aaron. Baik, yang selanjutnya yaitu berdasar hasil penelitian ini, peneliti memperoleh data yaitu berupa penggunaan smartphone didominasi oleh wanita, yang dimana di sini wanita bisa menghabiskan waktu sekitar 140 menit per hari, sedangkan pria hanya menghabiskan waktu sekitar 43 menit dalam sehari. Adapun dari segi usia, pengguna smartphone didominasi mulai rentan dari usia 20 sampai 22 tahun, di mana usia ini adalah usia produktif
dan disebut sebagai digital native. Digital native di sini berarti generasi yang memiliki atau yang lahir dan hidup di era internet yang serba digital dan terkoneksi. Pada usia ini, orang cenderung mencari hiburan ataupun informasi dari media online. Salah satunya lewat penggunaan smartphone. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Iqmail. Baik, untuk kesimpulan saya akan menjelaskan berdasarkan analisis deskriptif, tanggapan responden terhadap intensitas penggunaan smartphone mencapai nilai 69%. Dan jika dilihat rata-rata presentase subvarial, aspek yang dimiliki nilai paling tinggi yaitu aspek isi dengan nilai presentase 70%. Dengan hal ini, berarti responden menggunakan hampir seluruh isi atau konten yang terdapat di dalam smartphone. Untuk kedua, perilaku komunikasi pengguna berkeyakinan bahwa penggunaan smartphone tersebut sangat baik berupa kesadaran mengenai manfaat penggunaan smartphone dalam mendapatkan informasi serta dalam membuka wawasan tentang pengetahuan baru. Untuk ketiga, selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif secara keseluruhan, variabel perilaku komunikasi memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan variabel intensitas penggunaan smartphone dengan nilai 77% untuk variabel perilaku komunikasi dan 69% untuk variabel intensitas penggunaan smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan smartphone memang mempengaruhi perilaku komunikasi. Untuk saran akademisi. Pada peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar mengombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan peneliti lainnya dapat melihat masalah dengan tidak dari satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai sisi. Untuk saran praktisi, untuk para pengguna smartphone, khususnya mahasiswa, diharapkan tidak menggunakan smartphone terlalu sering dan durasi yang lama dalam mengakses media sosial, karena secara teknis bisa membuat usia smartphone menjadi lebih pendek. Selain itu, juga bisa memengaruhi perilaku komunikasi pengguna smartphone itu sendiri. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesalahan dan juga kehilafan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.